Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi kini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di surau kita. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Dardir Mi'raj Sawab pagi kini. Kapatan lah sampai batamunyo Nabi Muhammad dengan Nabi Musa berdialognya, ada usulan dari Nabi Musa agar Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah dari jumlah sholat yang sebelumnya diwajibkan 50 kali sehari semalam, diminta keringanan. Alhamdulillah la bolak-balik Nabi Muhammad ke Allah Ta'ala diberikan keringanan dari awal 50 kemudian tinggal 5. Nah 5 itu bernilai 50. Ada disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa ternyata bolak-baliknya Nabi Muhammad menghadap Allah SWT tentu bias dari cahaya wajah dari Nabi Muhammad yang sudah balik bertemu dengan Allah SWT itu yang selalu dirindukan oleh Nabi Musa atau Majaliyah. Jadi contoh Nabi Muhammad bolak-balik ke Allah Ta'ala, cahayanya itu luar biasa, seperti mana Nabi Musa ketika sudah bermunajat dengan Allah lalu kemudian wajahnya bercahaya. Itu yang dirasakan oleh keluarga-keluarga Nabi Musa. Itu pulalah efek dari bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fanada munadin an qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi wa qala lahu Musa ihbit bismillah wa lam yamurru ala haula'i minal malaikati illa qalu alaika bil hujamati. Jadi ketika disampaikan bahwa lah difardukan oleh Allah kepada Nabi dan umat Nabi sholat 5 waktu, kemudianlah diberikan keringanan di Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad terhadap umatnya lah dikurangi, lalu kemudian bakato Nabi Musa ke Nabi Muhammad, kata beliau, ihbit bismillah, turunlah engkau lain dengan membacakan nama Allah. Adik karena Nabi Muhammad lah mempertahankan argumentasinya, baliknya mau balik tuan akan mau bawa lain. Kok iyo kok dikurangi lo 5 balik, tuan wih lain, tuan bih lain. Anak jadi buah tangan dia mau, anak jadi bukti dia mau bawa bola bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu apa panggilannya, boleh dia gelar Habibullah mutu ya. Karena memang latar belakang dari di Mi'rajkannya Nabi Muhammad yaitu untuk mencapai perintah sholat. Dari sekian banyak perintah Allah kepada Nabi dan umatnya, perintah sholat langsung dicapai di Nabi Muhammad, langsung diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad.
Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad, sampainya Nabi Muhammad ke langit itu disebutkan oleh Jibril bahwa datangnya Nabi Muhammad membuat penghuni langit itu gembira, galaknya menceliak dengan datangnya Nabi Muhammad. Jadi bahwa supaya di dalam diri awak umat Nabi Muhammad keberadaan awak tu ia membuat orang senang lodeh, ia disambui awak, ditarimu suko, kok tipu awak, ia bana memberikan kegembiraan, kok datang awak senang hati orang. Kalau Nabi Muhammad tu datang membawa berkah, kemudian didatangi tempat-tempat yang penuh berkah. Gembira setiap orang yang ditemui oleh Nabi Muhammad. Berarti di dalam diri Nabi Muhammad itu, kepribadian Nabi Muhammad itu menyenangkan. Jo segala penghuni langit setiap yang ditemui oleh Nabi Muhammad semuanya bersukacita, bergembira, semuanya galak. Tapi tidak galak itu adalah penghuni neraka. Nak dojo galak tu mandangi dia tu. Kalau galak lah. Kalau awak tersiksa, awak dihukum, dia dojo galak ganti tu leh. Kau adulah awak menceli anak murid awak, kau anak awak dihukum, awak galaknya mencingenge. Bata mau beli gambar menceli itu. Jadi kalau di surga, yang dinampak di surga itu orang yang gembira, orang yang senang hati, bahwa kau kesenang hati, karena nyolah menikmati hasil dari usahanya, hasil dari pengorbanannya. Apa pengorbanannya? Pengorbanan seperti ibadah. Ketika orang banyak nikmat lalu disampaikan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ini lalu aja. Sementara bagi yang beriman, kemudian yang bergerak, baik kamu saji, baik surau, sholat berjamaah, kan pilihan tu. Kamu sahur tu. Allah menjanjikan orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh itu dijanjikan oleh Allah Taala surga. Allah tidak pernah menyalahi janjinya tu. Nah, Allah Taala ingkar janjinya tak kahwaan. Anak dijanjikan Allah Ta'ala, siapa adalah beriman, siapa beramal soleh, siapa mengarahkan segala disuruh, mantia segala tagah, serukur pendek. Itulah dipastikan itu sepanjang segala suruh dikarajuan, sepanjang segala tagah ditinggal, serukur. Orang yang berada dalam surga itu gembira, orang berada dalam surga itu senang hati, gembira, dek karena tampilnya menyenangkan, tampilnya penuh kenikmatan. Kalau dicari lo di neraka, inyo banyak meratapi, banyak menyesali. Dek karena dek karena ulah dulu. Namanya saku tentu ku dialah dihukum baru menyesal. Dia salah wakil we. Baale nan hukuman ko yo berterima. Karena lari janjian juga siaran ingkar, siaran kapi. Nan disuruh dia ditinggalnya, nan ditagah di karajuannya. Kalau letakah tu parangainya, ya nanti berangi. Kok kini yo galak-galak, gembira-gembira, mau buat tele-telean, no, senang hati kecil. Kini, duya kok bakire, hidup kok kamu balik. Nah, itulah. Nan digambarkan bahwasanya semua yang dikarajukan itu akan berbalik kasar. Kalau lai elok nan ditanam, maka tumbuhlah elok pulau. Tapi kalau seandainya ditanam itu adalah yang salah, yang buruk, ada kena sabut lain. Ayo diterima lo nanti pembalasannya. Lalu kemudian Nabi Muhammad itu tentu turun lain balik. Dan sementara perintah salat kolah lah dipaci gua. Bila kira-kira Nabi Muhammad mulai salat subuh Nabi atau apa? Tidak ada salat subuh, karena belum dijelaskan tata tertibnya. Mulai sholatnya adalah sholat zuhur. Jadi Nabi Muhammad itu di dalam beliau Isra dan Mi'raj itu
Tentu di kaban cerita ko lain. Di kaban cerita ko ka sahabatnya. Siapa sahabatnya nama dari mau cerita ko. Nampak tahu tu yang membenarkan tu Abu Bakar. Baamang ko Abu Bakar tu bagalanyo Siddiq. Dek karena inyo yang membenarkan. Jadi gala tu nak samarang lagi gala ada. Ada dasar peristiwa yang melatar belakangnya. Dek karena Nabi ko baca itu ke Abu Bakar. Dia Abu Bakar beliau berkeyakinan wama yang tiku adalah hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad pun tak pernah di dalam riwayatnya mengicu. Jadi Abu Bakar kau percaya ajuan yang terlontar dari mulut Nabi kece badannya pandai beturi. Tak ada nak kicuah, nak nota, nak pasu, nak kebukuan. Dan disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Jadi Nabi Muhammad baca itu ke Abu Bakar, Abu Bakar lah dan menceritakan membenarkan ada diceritakan itu tadi. Tapi kalau dah lain bah, dah lain tak ada dah. Apalagi siapa namanya Abu Jahil. Abu Jahil dikecek juga Nabi Muhammad perintah. Kalau dia Abu Bakar bah, wa Abu Bakar yaqulu saddaqta asyhadu annaka Rasulullah. Kecek Abu Bakar, benar engkau, aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Kecek dari Abu Bakar. Kalau dia Abu Jahil, walaupun di tujuan diujilah ketika Nabi Muhammad mengabantu mencari Tuhan, itu tak kaji belakang sana. Patangnya selompoh jiwa baru lain. Itu kecil lah balik lo dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kecil lah balik lo bertemu Allah Taala di langit. Di langit sebuah aja. Naiklah ke langit 1 sampai 7. Nak bawa tunjuk doh yang kecil dan doh kalau tidak percaya. Ini kecil orang tunjuk kau nak bawa dan dulu tunjuk kau lah nak bawa dia untuk kan. Jadi namanya Abu Jahil selalu membantah, menolak, nyokomporilah orang kau, nyokumpulah orang banyak. Jadi sebenarnya menarik juga perangnya dari Abu Jahil kau. Orang yang pertama mengaban, mengumpul orang untuk menangan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad Abu Jahil. Tapi motifnya berbeda ada. Nyo ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, inyo ingin mempermalukan Nabi Muhammad, nyo sadiwan panggung untuk Nabi Muhammad. Dimbawa orang sebanyak Allah, dikumpulnya ke sadoi, inyo tukang solat. Kamarilah, Nabi Muhammad kalau mau tahu ceknya apa tamu lo je Tuhan lah sampai lo ke langit lah sampai lo ke Masjidil Aqsa. Kalau ngalu bina kemah. Orang dalam pernah balik dari Baitul Maqdis, itu ditanya di mana tak pintu di mana posisi kau di mana kau salah macam. Kalau awak pernah di situ, lah balik di situ, ketika ditanya tu murahnya menjawabnya. Awak kini lah coba disuruh Allah. Di mana WC je? WC di muka tu sampai wudu di muka mirap. Sampai polisi di mana? Itu mah di dekat lokal anak mengaji. Kalau ala balik, lah dijalehan kasadar Nabi Muhammad, lah waktu itu. Tapi nana orang yang tak suku, nana ketujuh itu tetap tidak menerima. Ya tidak. Dalam kehidupan tak katu. Kalaupun waktu awak kecil awak, tapi awak tu tidak dianggap bahagian dari kelompok itu. Nang kecil awak nak waktu itu ketiknya salah ini. Walaupun kinilah ada tim ahli dari diri mereka, dari kelompok mereka untuk mencek kebenaran dari cerita Nabi Muhammad, faktanya benar. Tetapi dia karena Nabi Muhammad itu bukan bagian dari mereka, ya udah hanya tolak, hanya permalukan, hanya mentahan dan segala macamnya. Tapi bagi bagi Abu Bakar Siddiq, dia tetap mengecekan bahwa engkau benar. Dia mengecek tu bahwa ada orang di situ tu
Faqalu ya Muhammad sif lana Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis. Ya Muhammad, cuba sifatkan ke kami, sebutkan ke kami, jelaskan ke kami abaa sabana Baitul Maqdis tu. Kaifa binauhu, abaa bentuk bangunannya, wa kaifa hayatuhu, baa bentuk rupanya, wa kaifa kamuhu minal jabali, di mana ke bukit baik kau segala macam dijalakan Nabi. Kita Nabi binauhu kaza, wa hayatuhu wa kaza, wa qarbuhu minal jabali kaza. Bangunannya begini, dakek bukitnya begini. Lah diceritanya dari Nabi Muhammad, lah disambutnya kasadoe. Alah, nama orangnya nak ketujuh deh, ndak nodo. Indahnya kecil Nabi Muhammad kono. Tanya Allah, di mana tak pintu bara bilangannya, bara jumlah pintu sampai ke jumlah pintu ditanyakan Nabi Muhammad. Disambut ini Nabi Muhammad. Awaknya kau suruh ke punggung kau apa dok bara jumlah dinda lagi ni. Nah ada tentong doh kecil 2 3 dah tentong doh. Diuji Nabi Muhammad bara jumlah pintu kau yo. Batu. Dan disebutkan oleh Nabi Muhammad kasadonya betul. Tetapi dan mereka indak juo mana dah, indak juo membenarkan. Tapi bagi Abu Bakar Siddiq, kecil Abu Bakar Siddiq, sodakta. Jadi sodakta kata dari Abu Bakar Siddiq lah, maka kemudian Abu Bakar Siddiq dia gelar Abu Bakar Siddiq. Jadi karena ceritanya Nabi Muhammad ko datang dari Nabi Muhammad, Abu Bakar membenarkan, tetapi bagi mereka tidak membenarkan. Itulah gambaran bahwa kalau diukur secara logika, tentu rasa-rasa nak masuk akal. Tapi kalau membaca dari ayat Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Berarti Nabi Muhammad kok diperjalankan. Kalau diperjalankan, kalau banyak guru-guru mencontohan, samo contoh kok samui terletak di baju awak pergi ke Jakarta, naiklah pesawat. Tu kemudian lah tibola awak di Jakarta, nak sambut ke tibola di Jakarta. Mengeceklah sambut ke kawannya. Kau dia telefonnya lah kau sambut buat luang kau dia sambut Jakarta. Amoy lah Jakarta ni moy. Dalam baca lagi Jakarta aja. Saja buah tu langkah tak tu bentuk ini. Kalau nyomain sisi tentu nak mungkin sampai sebentar. Tapi kalau nyomain diperjalankan, tak ada masalah. Jadi untuk membenarkan Isra Mi'raj itu adalah dengan keyakinan, ada iman, percaya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dia Allah Ta'ala nak takatut perjalanan takatut ringannya tidak. Kecil orang kini geliangnya tidak. Tidak ada masalah. Tinggallah dalam konteks itu meyakini bahwa perjalanan Nabi itu diperjalankan oleh Allah. Allah yang memperjalankan. Kemudian peristiwaku memang peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa. Mana cara bukti? Maka Allah mengawali firman itu dengan kata-kata Subhanalladzi, Maha suci Allah. Karena memakai Subhanalladzi itulah, maka kemudian terbukti bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu benar-benar perjalanannya. Bahkan disebutkan bi abdihi, iyo benar Nabi Muhammad tu ndak bermimpi gitu, ndak arwah aja dok, benar-benar Nabi Muhammad. Itulah kira-kira awak kaji awak dalam kitab Dardir yang kita baca, penjelasannya secara umum. Di akhirnya itu bahwa Nabi Muhammad bertanggung jawab untuk menceritakan ke umat tentang perjalanannya, meskipun segelintir umat
awalnya agak-agak beriman, kah beriman, menengah cerita Nabi itu banyak lah balik. Ayo dalang macam tetele kaya kau saja Allah tu lah balik lo cek. Nak sihat kau lah kau nak kau nadi. Tapi bagi nan yakin bahawa Nabi Muhammad benar-benar Rasul Allah diperjalankan oleh Allah, semakin mantap imannya. Takatulah kenyataannya masyarakat awak, umat awak keadaan kini. Ndak kasado lo kebenaran itu bisa diterima. Kadang-kadang yo kini melalui media-media sosial ko, kadang-kadang lah dibalik-balikan fakta ko, nan batu bisa salah, nan salah bisa batu. Apalagi beko disampaikan kalau orang-orang yang kecil orang kini itu orang punya berpengaruh. Itulah anu dewa sebagai catatan dewa bahwasanya Isra Mi'raj itu bisa ditelaah dengan berbagai macam pendekatan ilmu pengetahuan, pendekatan tauhid, pendekatan apapun bisa di situ. Karena memang perjalanan itu adalah perjalanan luar biasa, perjalanan yang tidak biasa di antara yang lain. Tetapi di sekolah diuji keimanan. Sia yang benar-benar beriman akan semakin kuat imannya. Lah, itulah kira-kira pagi kini ambo KKP ke pesantren ini ada acara lanjutan ceramah lo pagi kini. Demikian, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.